Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Niswatin, NIM 0604032010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nabi, NIM 0602032618. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek merupakan proses sistematis yang meliputi kegiatan merencanakan, mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon resiko selama proyek berjalan. Selanjutnya ada tujuan manajemen resiko proyek. Tujuan manajemen resiko proyek adalah untuk meminimalisir resiko-resiko yang timbul dari awal hingga akhir berjalannya proyek yang sangat berpengaruh besar terhadap pencapaian hasil yang diharapkan. Saya akan menjelaskan tentang proses manajemen resiko proyek, yaitu setiap resiko dianalisis kemungkinan yang mungkin terjadi dan usahakan yang diharapkan juga benar terjadi. Apa aja di dalam proses manajemen resiko proyek? Itu yang pertama, ada identifikasi resiko sejak awal proyek, yaitu pada awal berjalannya proyek sangat disarankan melakukan identifikasi resiko proyek. Yang kedua adalah pertimbangan positif risk and negative risk. Yang ketiga adalah buat skala prioritas. Lalu yang keempat adalah buat penilaian resiko sebelum mencoba memecahkannya. Lalu rencana respon resiko yang tepat, merencanakan tindak pencegahan, mempersiapkan rencana darurat, pengukuran efisiensi resiko, matrik resiko, dan yang terakhir adalah pemantauan dan pengendalian resiko. Lalu selanjutnya masuk ke bagian proses manajemen resiko. Proses manajemen resiko adalah mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur, dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks, dan menilai resiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat, dan melaporkan. Apa saja urutan proses di dalam manajemen resiko? Yang pertama adalah komunikasi dan konsultasi. Komunikasi konsultasi yaitu bertujuan untuk membantu stakeholder dalam memahami resiko. Yang kedua adalah lingkup, konteks, dan kriteria, yaitu proses manajemen resiko pada tingkatan organisasi dan unit kerja dengan sasaran proses kerja maupun lingkungan operasional yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah identifikasi resiko, yaitu dalam proses manajemen resiko hal yang harus dilakukan yaitu identifikasi resiko, mengenali dan menjabarkan resiko yang dapat menunjang atau menghambat pencapaian. Yang keempat adalah analisis resiko, yaitu proses manajemen resiko yang terdapat tahap analisa resiko yang bertujuan untuk memahami sifat dan perilaku resiko. Yang kelima adalah evaluasi resiko, yaitu tahap perbaikan yang diperlukan untuk tujuan membantu proses pengambilan keputusan dan mengevaluasi tentang pertimbangan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Yang keenam adalah perlakuan resiko, yaitu asesmen resiko, maka selanjutnya dilakukan seleksi opsi-opsi perlakuan resiko, perlakuan tanggap, dan pemulihan, lalu siapkan dan laksanakan rencana perlakuan resiko. Yang ketujuh adalah pemantauan dan tinjauan. Pemantauan dan tinjauan adalah bagian dari manajemen resiko yang digunakan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi manajemen resiko berjalan dengan benar. Lalu yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan, yaitu bertujuan untuk menomunikasikan aktivitas proses manajemen, penyediaan informasi bagi pengambil keputusan. Dan yang terakhir dari materi kita adalah tentang hubungan antara manajemen resiko dan mutu proyek, yaitu manajemen resiko dan mutu proyek berhubungan secara erat. Karena dengan adanya manajemen resiko pada suatu proyek, maka resiko-resiko proyek yang timbul dapat terselesaikan dan proyek tersebut juga tercapai sesuai harapan. Maka dari itu, hubungan antara manajemen resiko proyek dan mutu proyek sangat penting dan sangat erat sekali, karena di saat manajemen resiko di dalam proyek itu sangat bagus di dalam perencanaannya, maka mutu yang dihasilkan akan lebih baik lagi.